Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menjadi serius. Dia berkata, "Saya tidak ingin berbicara dengan Anda lagi. Sebagai penguasa pavilion dan, Anda mengabaikan urusan pavilion dan bahkan membiarkan domba hitam merajalela. Berhentilah memanggilku guru. Kamu harus memikul tanggung jawab sebagai master pavilion alih-alih mundur dalam retret sepanjang hari." Qin Chen telah mendengar apa yang dikatakan Situ Xingzu, bahwa Mo Yuanbai telah mundur selama 200 tahun, dan dia tidak peduli dengan urusan Dange. Ini pada dasarnya membuat Qin Chen sangat tidak puas. Mo Yuanbai berkata, "Tuan, saya salah." Mo Yuanbai menundukkan kepalanya. "Ketika murid ini mendengar berita bahwa kamu telah jatuh di Deat Canyon, aku sangat cemas. Satu-satunya cara adalah melakukan retret. Tujuannya adalah untuk menerobos alam suci dan sesegera mungkin mencarimu ke ngarai kematian." Mendengar itu, Qin Chen tercengang. Dia tidak berharap Mo Yuanbai melakukan ini. "Tuan, saya sebenarnya pernah pergi ke Deat Canyon sekali 100 tahun yang lalu, tetapi ketika saya dalam bahaya, saya hampir jatuh ke dalamnya. Sekarang saya telah melihat guru masih hidup." Murid ini merasa lega. "Tuan, apa yang sebenarnya terjadi?" Qin Chen menjawab, "Ceritanya panjang. Sebenarnya, aku dibunuh oleh Sangguan Xier dan Feng Shaoyu." Qin Chen menghela nafas. Mungkinkah apa yang dikatakan Situ Xingzu dan Kaisar Jijing itu benar? Ucap Mo Yuanbai terkejut. Tentu saja itu benar. Qin Chen secara singkat mengatakan tentang apa yang terjadi saat itu. Kemudian dia berkata, "Semua fakta ini telah kuberitahu pada Situ Xingzu dan yang lainnya, bahwa di pavilion dan saat ini, orang-orang dari istana berkabut juga telah bercampur. Saya secara alami percaya pada Anda, tetapi identitas saya perlu dirahasiakan untuk saat ini. Selain kamu, Fu Qiankun juga tahu. Dan semua orang hanya tahu bahwa saya adalah murid Kaisar Po Chen Wu, dan penguasa kota Tianlei." Ucap Qin Chen mengingatkan. "Baik Tuan," jawab Mo Yuanbai sedikit bersemangat. Mampu menyembunyikan rahasia untuk tuannya membuatnya sangat bersemangat. "Tuan, ayo keluar." Mo Yuanbai dengan hati-hati berdiri di samping Qin Chen. Pada saat ini di luar aula api surgawi, Penatua Agung Sikonghao dan yang lainnya menatap Situ Xingzu dan yang lainnya, sambil melihat dengan cemas ke kuil Tianhuo tidak jauh dari sana. Sudah lama sejak Tuan Pavilion memasuki aula api surgawi. Tidak ada gerakan di aula api surgawi, seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalam, membuat semua orang cemas. Menurut intelijen, basis kultivasi Qin Chen ini sangat menakutkan. Dia bahkan membunuh Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao yang juga memiliki senjata suci. Dengan kekuatan penguasa pavilion, meskipun dia pasti bisa mengalahkan lawan di istana api surgawi ini, setidaknya harus ada pertempuran besar. Tetapi setelah pavilion Tuan masuk, tidak ada gerakan sama sekali, membuat Sikonghao dan yang lainnya khawatir. Tuan Pavilion telah keluar. Semua orang berteriak kaget, dan melihat dua sosok perlahan berjalan keluar dari aula api surgawi. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang dikelilingi oleh api, dan di belakangnya, diikuti oleh sosok yang mendominasi. Itu adalah Tuan Mo Yuanbai. Namun, Sikonghao menunjukkan ekstasi, dengan tatapan ganas bergegas dan meraih Qin Chen dengan telapak tangannya. "Nak, beraninya kamu masuk ke aula api surgawi pavilion pil saya dan mencari kematian." Telapak tangan yang menakutkan seperti cakar elang meraih dan menembak ke arah Qin Chen. Kekosongan dunia ini di penjara. Sebagai penatua pavilion dan, Sikonghao tampaknya menjadi sosok tertinggi ketiga di pavilion dan. Melihat telapak tangannya hendak menyentuh Qin Chen, tiba-tiba sebuah telapak tangan keluar dari belakang, seolah menangkap ayam, langsung meraih cakar Sikonghao di tangannya. Sikonghao mendongak kaget,
dan melihat bahwa Master Pavilion Mo Yuanbai yang memegang telapak tangannya. Pada saat ini, Mo Yuanbai menatapnya dengan dingin, matanya dingin. "Tuanku, apa yang kamu lakukan?" ucap Si Kong Hao terkejut sesaat. Mata Lord Pavilion tampak agak salah, tetapi sebelum pikiran itu jatuh, Mo Yuanbai menamparnya dengan backhand. "Tuan Pavilion, tolong selamatkan hidupku." Si Kong Hao kaget dan buru-buru memohon belas kasihan. Pada saat yang sama, dia ingin menahan tamparan Mo Yuanbai, tetapi dia hanya merasa bahwa kekuatan tak terlihat menyapu dirinya, dan esensi sejati dalam tubuhnya menjadi mandek. Mo Yuanbai menamparkan wajah Si Kong Hao dengan keras, dia jatuh ke tanah dengan keras, dan setengah dari wajahnya tiba-tiba membengkak seperti roti kukus. "Penatua Agung!" Wakil Master Pavilion Wenchang buru-buru berteriak, sementara Master Alkimia lainnya memandang Mo Yuanbai dengan kaget, dengan ekspresi bingung, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. "Dari sudut pandang kursi ini, seharusnya kamu yang berkolusi dengan alien iblis," Mo Yuan berkata dengan dingin. Si Kong Hao dan yang lainnya terkejut, semua rambut dingin mereka berdiri, dan keringat dingin muncul di punggungnya. "Tuan Pavilion, apakah Anda telah ditipu oleh anak ini?" ucap Si Kong Hao berkata dengan cemas. Dia hanya bisa membujuk Mo Yuanbai untuk berubah pikiran. Mo Yuanbai berkata, "Hehe, aku tidak bisa ditipu, mungkin kamu tidak tahu, bahwa orang tua ini juga murid Kaisar Po Chen Wu, dan saya tahu betul tentang Kaisar Po Chen Wu. Jika putra ini mengaku sebagai murid Kaisar Po Chen Wu, melihat teknik dari guru yang sama, lelaki tua ini bisa yakin." Mendengar itu, semua orang terkejut. Mo Yuanbai tidak lagi memberi Si Kong Hao dan lainnya kesempatan, dan dengan dingin berkata, "Kalian telah berkolusi dengan istana berkabut. Apakah Anda ingin menyerahkan diri atau ingin orang tua ini melakukannya sendiri?" "Pavilion tuanku, tidak peduli mengapa kamu bisa mempercayai orang ini, tapi aku tidak mengkhianati Pavilion dan sama sekali. Saya juga meminta Tuan Pavilion, agar jangan tertipu oleh orang ini," ucap Si Kong Hao berkata dengan cemas. "Dasar keras kepala," teriak Mo Yuanbai. Ketika suara itu jatuh, kristal surga dan dunia di tangannya tiba-tiba mekar dengan kekuatan ribuan cahaya, menyapu ke arah Si Kong Hao dan yang lainnya, dan membungkus mereka di dalamnya. "Selama saya meraih Anda, orang tua ini akan mengetahuinya dengan mencari jiwa." Wakil Master Pavilion Wenchang dan yang lainnya semuanya menunjukkan ketakutan. Jika Grand Elder ditangkap, mereka pasti akan berakhir, karena selama Grand Elder dicari jiwa mereka, maka semua yang mereka lakukan secara alami akan diketahui oleh Master Pavilion. "Master Pavilion berbelas kasihlah, pasti ada kesalahpahaman, tolong beri Penatua Agung kesempatan," ucap Wu Zhen dan yang lainnya juga saling memohon. Mereka tidak tega melihat Grand Elder yang sedang dicari jiwanya, dan mereka masih tidak percaya bahwa Penatua Agung akan mengkhianati dan tapi Mo Yuanbai benar-benar mengabaikan mereka, dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang dia yakini. "Hahaha, aku tidak menyangka Si Kong Hao telah bekerja begitu keras dan berjuang begitu lama, tapi tetap saja tidak sebaik dirimu." Suara itu keluar dari mulut Si Kong Hao yang berdarah, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, matanya menunjukkan warna yang gila, dan dia berkata, "Mo Yuanbai, kamu pikir kamu bisa memakanku?" Aura sihir yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Si Kong Hao, dan sihir mengerikan itu menyapu, membuat seluruh tubuhnya seperti iblis, aura di tubuhnya melonjak seperti dewa iblis. Ini adalah kekuatan iblis alien. Mata Mo Yuanbai dingin. "Si Kong Hao, kamu benar-benar berlindung pada iblis asing." "Haha, apa masalahnya?" Si Kong Hao menatap Mo Yuanbai dengan muram. Semua orang di pengadilan tercengang oleh adegan ini. Banyak orang mundur karena kaget. Si Kong Hao sudah menjadi Penatua Agung Pavilion Pil, mengapa dia harus mencari perlindungan di istana berkabut, atau iblis asing? "Mengapa kamu melakukan ini?" tanya Mo Yuanbai berkata dengan sungguh-sungguh. Si Kong Hao tertawa ke langit dan berkata, "Mo Yuanbai, beraninya kamu bertanya kenapa?
Apakah Anda tahu berapa banyak usaha yang saya lakukan untuk menjadi Master Pavilion? Berapa banyak keringat yang saya keluarkan? Siapa tahu, Anda ternyata lahir dan mengambil posisi Master Pavilion dari saya. Dan saya sangat membencinya. Sudut mata si Kong Hao berlumuran darah, wajahnya sangat mengerikan. Mo Yuanbai menggelengkan kepalanya, hanya karena ini. Posisi Master Pavilion ditentukan oleh Master Pavilion sebelumnya dan para tetua. Karena mereka telah memilih saya, mereka berpikir bahwa saya lebih cocok untuk posisi ini. Terlebih lagi, meskipun Anda tidak menjadi Master Pavilion, saya juga merekomendasikan Anda untuk menjadi Master Pavilion waktu itu. Apalagi saya jarang mengelola urusan Dan Ge. Bahkan Anda sudah menjadi orang yang paling kuat di Dan Ge. Hahaha, posisi tetua yang agung, apakah itu hebat? Jawab si Kong Hao tertawa suram. Jadi itulah alasan mengapa kamu berlindung di istana berkabut dan ras iblis asing. Kamu bersedia menjadi anjing dari ras asing. Jika Anda hanya bersatu dengan Misty Palace, itu akan baik-baik saja. Tapi Anda berani berkolusi dengan setan asing. Kualifikasi apa yang dimiliki orang-orang seperti Anda untuk menjadi penguasa pavilion Dan? Setelah itu, Mo Yuanbai menembak lagi, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Memenjarakan semuanya dalam sekejap, si Kong Hao penuh dengan energi iblis dan meraung ke langit. Dia tiba-tiba menjulurkan tangannya seperti dewa dan iblis, mencoba merobek kandang 10.000 alam. Ini adalah seni bela diri iblis. Si Kong Hao ini telah menjadi iblis. Ucap Lao Yuan menghela nafas dalam piringan giok keberuntungan alam semesta. Meskipun metode ini dapat sangat meningkatkan kekuatan si Kong Hao, itu akan merusak pikirannya dan membuatnya menjadi mayat hidup yang hanya tahu akan membunuh. Chen kecil, apakah kita akan membantu? Melihat cahaya 10.000 dunia yang bergetar dan menderu keras, Kaisar Jijing dan Situ Xingzu ketakutan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, berikan pada Mo Yuanbai. Jika dia tidak dapat menyelesaikan bahkan seorang pengkhianat di pavilion alkimia, dia tidak memenuhi syarat untuk terus duduk di posisi Master Pavilion. Benar saja, menghadapi si Kong Hao, ekspresi Mo Yuanbai tetap tidak berubah. Dia menekan taktik dengan kedua tangan, dan segera api seterik matahari melonjak keluar dari tubuhnya, dan nyala api menggantung di udara. Jejak kekuatan api ini terus membakar ki iblis si Kong Hao, dan dalam suara cemoohan, dia menghabiskan kekuatan ki iblis si Kong Hao. Api liang ini sangat kuat. Gumam Qin Chen berseru bahwa api liang adalah api langit yang legendaris, dan jejak kebijaksanaan spiritual telah lahir. Di bawah desakan Mo Yuanbai, kekuatannya sangat menakutkan, bahkan itu hanya sedikit lebih lemah dari King Lian Demon Fire. Tentu saja, api liang bukanlah api terkuat di istana api surgawi, dan juga memiliki beberapa celah dibandingkan dengan api es Yukong. Namun, aspek yang paling menakutkan dari Skyfire adalah pertumbuhannya. Skyfire yang sama, di tangan orang yang berbeda, akan memiliki pencapaian akhir yang berbeda. Bukan orang kuat yang selalu kuat, tapi seperti seorang pejuang. Melalui pelatihan berkelanjutan, itu cukup untuk mengubah nasib. Chen kecil, meskipun Liang Fire of the Lord Pavilion kuat, tampaknya tidak dapat membakar Master Semi Suci. Ucap Situ Xingzu khawatir. Meskipun kultivasi si Kong Hao belum memasuki alam semi suci, ia telah mengkultivasikan seni sihir, dia telah meningkatkan kekuatannya ke level ini dalam waktu singkat. Jika dia menerobos, itu akan merepotkan. Hehe. Mo Yuanbai tidak ingin membakar si Kong Hao dengan api liang, tapi sedang memurnikannya. Bagaimanapun, kekuatan di si Kong Hao hanyalah kekuatan eksternal dan tidak akan bisa bertahan sama sekali. Jika pertarungan ini berlanjut, dia pasti akan kalah. Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata. Semua orang terkejut dan melihatnya. Memang benar bahwa Mo Yuanbai tidak secara paksa menyerang si Kong Hao setelah menggunakan api liang. Sebagai gantinya, ia membentuk susunan api besar dari api liang yang tak terhitung jumlahnya dan menggabungkan cahaya kristal surga dan dunia untuk menggabungkan bagian void ini menjadi satu.
Metode ini membuat Kaisar Jijing dan yang lainnya tercengang. Qin Chen tersenyum, pertumbuhan Mo Yuanbai benar-benar mengejutkannya. Pemuda lemah dan pantang menyerah tahun itu akhirnya tumbuh dewasa. Dalam ketakutan, si Kogao terus menembak dengan panik, mencoba menerobos cahaya 10.000 alam milik Mo Yuanbai, tetapi itu tidak berguna. Pada saat ini, dia seperti binatang buas yang memasuki jalan buntu. Setelah sebatang dupa, energi iblis si Kong Hao akhirnya benar-benar disempurnakan. Seluruh tubuhnya hangus, dan dia berteriak di bawah api liang. Meridian di tubuhnya terbakar dan hancur. Mo Yuanbai tidak membunuhnya secara langsung, karena dia bisa mempelajari lebih banyak informasi dari si Kong Hao. Tidak baik, ayo lari, gumam wakil kepala paviliun Wenchang. Kaisar pengobatan Tian Feng dan yang lainnya memiliki kulit kepala yang mati rasa dan bergegas keluar dari menara pil, tetapi mereka langsung ditekan oleh Mo Yuanbai. Situ Xingsu, mulai sekarang, Anda akan menjadi tetua agung dange saya, Kaisar Jijing. Anda melayani sebagai kepala aula penegakan hukum, dan Ouyang Hongguang, kursi ini menunjuk Anda sebagai wakil kepala pertama dari dange. Kaisar Yinyu, Anda menjabat sebagai wakil master paviliun kedua. Kalian segera interogasi Wenchang dan yang lainnya untuk membersihkan sisa-sisa paviliun dan saya berharap sesegera mungkin, saya akan mengembalikan dan paviliun saya menjadi alam semesta yang cemerlang dan mengalahkan semua pemberontak. Ucap Mo Yuanbai bertindak tegas. Situ Xingzu dan yang lainnya memberi hormat. Untuk alasan ini, Mo Yuanbai juga mengeluarkan perintah agar para tokoh utama, termasuk wakil kepala Wenchang, semuanya dihukum mati. Seluruh kota pil ditutup selama 3 hari penuh sebelum pengkhianat yang tak terhitung jumlahnya ditangkap. 3 hari kemudian, setelah Pil City dibersihkan, Mo Yuanbai dan Qin Chen telah meninggalkan paviliun pil dan bergegas ke menara Wanbao. Qin Chen percaya bahwa begitu berita dan Ge keluar, Sang Guan Xier pasti akan memerintahkan pasukannya untuk memusnahkan Wanbaolu. Ada juga teman Qin Chen seperti Wang Qiming di gedung Wanbaolu saat ini, dan mereka sangat mungkin dalam bahaya. Situ Xingzu bertanggung jawab atas urusan paviliun dan hari ini. Sementara itu, Zixun dan yang lainnya dikirim ke kota Tianlei oleh Kaisar Pil Jijing untuk bergabung dengan budak hitam. Faktanya, seperti yang diharapkan Qin Chen, setelah berita tentang paviliun pil menyebar, Zhu Zisen dan yang lainnya di gedung Wanbao menerima perintah dari Sang Guan Xier dan meminta untuk bertindak atas Wang Qiming dan yang lainnya di gedung Wanbao. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.